luar biasanya? Karena ujian makin meningkat, berarti derajat kita makin dinaikkan. Kenapa? Semakin berat ujiannya, berarti semakin besar juga pahalanya. Karena kenapa? Sesuatu proses itu. Jadi bukan hasil, tapi proses. Seandainya hasil, langsung aja masuk surga orang semua. Allah ciptakan manusia, langsung masuk surga. Tapi Allah tempatkan manusia di dunia untuk mengalami proses. Makanya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan manusia itu bisa berbuat maksiat ya? Apalagi kan ini kan kesempatannya harusnya kita beribadah di Ramadan ini lebih khusyuk. Iya ya, nah ini sebenarnya mohon maaf tanpa menggurui sebenarnya faktor keimanan. Karena kita tidak akan mungkin orang berbuat dosa ketika imannya itu masih ada di tempatnya. Tapi kapan manusia berbuat dosa? Ketika imannya itu tercabut, keluar. Maka dikhawatirkan kalau orang sering-sering berbuat dosa, dikhawatirkan imannya selalu keluar, selalu keluar, selalu keluar. Makanya ayo terima seruan, salatlah tepat waktu. Karena kenapa? Lemahnya iman itu memicu manusia untuk mudah melakukan kemaksiatan. Makanya yang dipanggil untuk berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Ya ayyul siapa? Tapi bukan ya Bani Adam, bukan. Tapi ayat ini menggambarkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Makanya yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Karena tidak akan mungkin orang bisa berpuasa kalau tidak punya iman. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang diajarin puasa? Itu pertanda mengajarkan, memasukkan benih-benih iman pada diri anak. Apalagi kurangnya ilmu. Makanya maaf, tingkatan keburukan itu satu, salah dulu. Setelah salah baru dosa. Setelah dosa baru zalim. Setelah zalim baru durhaka. Nah ini kenapa ada salah? Kenapa orang berbuat salah? Karena belum tahu ilmunya. Yang dikhawatirkan kalau tidak pernah diisi ilmu, mengkhawatirkan naik kategori menjadi dosa. Maksudnya apa? Udah tahu hukum tapi dia tidak menjalankan. Makanya kenapa banyak orang mudah tergoda oleh setan? Karena setan itu menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya apa? Godaan dari depan, angan-angan. Godaan dari belakang adalah masa lalu yang tidak bisa move on. Godaan dari kanan kebaikan, merasa dirinya baik. Godaan dari kiri adalah godaan dosa. Nah, namun ada orang yang susah untuk digoda. Kenapa? Karena menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Apa itu menghadap ke atas? Meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, sujud kepada Allah. Makanya kurang ilmu bisa terpengaruh untuk melakukan maksiat. Makanya banyak belajar. Salah satunya ya tonton Sahur Indah. Sedikit banyaknya ada ilmu kan. Kan tiap hari jam 2.30 sampai dengan jam 4.30. Kemudian setan itu katanya kalau dibelenggu kenapa kita bisa melakukan dosa? Kan sudah diikat setannya. Ada solusi nih. Ada 3 hal. Ada 3 hal supaya hati kita terjaga dari godaan setan. Yang pertama, selalu mengikat hati dengan iman dan tawakal kepada Allah. Dibungkus iman dengan tawakal. Itu yang pertama. Makanya orang yang tawakal hanya kepada Allah, bukan tawakal kepada manusia. Nah itu. Makanya betul-betul kita stay di rumah ini menghadirkan 3. Apa yang menghadirkan 3? Menghadirkan yang namanya keimanan yang lebih mantap. Karena di dalamnya ada apa? Kemandirian. Yang kedua, ayo menghindar dari sekecil apapun perbuatan maksiat. Bukan dari besar kecilnya dosa. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan dosa. Dosa itu setitik. Semakin banyak dosa, maka tertutuplah hati itu dengan dosa setitik tinta hitam. Sehingga susah untuk mendapatkan hidayah. Kan tiap hari kita baca 17 kali loh kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa Al-Fatihah? 17 kali loh kita baca. Mohon bimbingannya, mohon petunjuknya. Kenapa kita mohon petunjuk? Supaya apa? Terhindar dari dosa sekecil apapun. Sekali lagi, bukan dari besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Ini jadi pembelajaran besar buat kita. Ingat, dosa kecil tidak akan jadi kecil, pasti akan bisa jadi besar kalau dilakukan tiap hari. Tapi
dosa sebesar apapun kalau kita tobat, insya Allah akan hapus. Nah, sekarang kita akan bergabung lagi nih sama teman-teman yang akan menghibur kita. Mau tahu hiburannya gimana? Penasaran kan? Semangat ya! Jangan kemana-mana. Insya Allah sesaat lagi kita akan melanjutkan kajian kita di Sahur Itu Indah. Alhamdulillah, sahur itu indah. Ayo ikut semua yang di rumah. Sahur itu indah.